Halo Sobat Spala, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bertemu dengan aku Erin di program Spala Ngobrol Bareng. Nah, seringkali kita bertanya-tanya, berapa lama sih kamu belajar? Nah, jawaban dari teman-temanmu sangat beragam dan kadang nyeleneh. Itu kadang membuat kita bingung apakah bisa diterapin dalam diri kita. Nah, selama 20 menit ke depan, kita akan mengulas tentang belajar efektif. Yuk ikutin aku untuk ketemu sama narasumbernya. Selamat pagi Erin. Kabarnya, Bu? Baik, Erin gimana kabarnya? Baik, Bu. Puji Tuhan. Oke, aku mau tanya-tanya nih, Bu, tentang belajar efektif. Ya, Langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Bu. oke. Apa pendapat Bu Clara tentang belajar adalah proses menuju perubahan dalam pendidikan, perilaku, dan keterampilan? Jadi kalau kita bisa mempunyai sikap yang baik tentang belajar tadi yang ditanyakan sama Erin, berarti kita juga akan punya keterampilan yang baik juga. Jadi misalnya kalau sikap baik, keterampilan baik, pasti semua akan mengalami perubahan yang baik juga. Jadi semua itu harus balance, ketiga-tiganya harus balance. Kalau belajar dalam, saya nggak bisa belajar dalam waktu 2 jam atau hanya sekali, berarti saya harus belajar 2 kali. Kalau misalnya 2 kali saya masih kurang, berarti harus 3 kali. Nah itu kan sikap yang baik. Berarti saya sadar akan kesalahan saya, akan kekurangan diri saya. Berarti cara belajar efektifnya dengan menyikapi sikap yang baik itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Erin. Nah, kalau belajar sama belajar efektif itu apa perbedaannya, Bu? Oke, kalau belajar sama belajar efektif itu perbedaannya, kalau belajar itu kamu lebih mendalami materi. Misalnya, kamu belajar matematika, kamu tentang aljabar. Berarti kamu benar-benar mendalami tentang materi aljabar, rumusnya apa, bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara menjawab semua itu. Jadi lebih detail kalau misalnya. Nah, bedanya dari belajar efektif adalah bermasalah dengan waktu, bermain dengan waktu. Belajar efektif, misalnya besok kamu ulangan bahasa Indonesia dan ulangan IPS. Berarti kamu pasti bingung, dua-dua ulangan, bagaimana cara kamu menyikapi waktu. Misalnya dari jam 4 sore sampai jam 6, Erin belajar bahasa Indonesia. Kamu belajar bahasa Indonesia 2 jam. Kalau misalnya dalam 2 jam kamu masih kurang waktu, berarti kamu nambah 1 jam. Nah, nanti misalnya Erin sudah, sekiranya saya udah bisa nih besok mengerjakan bahasa Indonesia dengan waktu cukup 2 jam. Ya sudah. Nah, nanti masih ada waktu nih, senggang dari jam 6 sampai jam 7 kan ya dipakailah misalnya buat makan malam, entah buat kegiatan yang lain. Nah, nanti jam 7 sampai jam 9 kamu gunakan untuk belajar IPS. Nah, kamu dalam waktu 2 jam belajar IPS. Terus jam 9 tidur. Berarti kamu punya waktu untuk bangun pagi, fresh. Besok masih ingat, semalam aku belajar ini. Jadi bedanya belajar sama belajar efektif, kalau belajar itu lebih mendalami materi, satu materi, dan itu rentang waktu yang lama, tapi belajar efektif itu lebih ke waktu, bermain dengan waktu. Dengan misalnya, nggak bisa kamu misalnya besok ulangan 2, tapi kamu baru mulai belajar jam 9 malam, padahal kamu jam 10 udah ngantuk. Lah, berarti kan manajemen waktumu, belajar efektifmu itu salah dan kurang, ya kan? Nah, kalau misalnya nih, kemarin Erin sudah nonton belum di channel SMA Pangudi Luhur Ambarawa? Sudah? Yang episode penyesalan. Ya itu kan, itu adalah contoh konkret dari si Mamat yang dia menggunakan metode belajar yang salah. Lah, belajarnya tidak efektif. Pagi, malamnya dia tidak belajar, tapi malah main game. Paginya dia ulangan, tidak bisa mengerjakan, bangun kesiangan. Seperti itu. Nah, itu bisa menjadi perbedaan dari belajar dan belajar efektif. Seperti itu, Erin. Oke, Bu, ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Bagaimana kita memaknai metode yang praktis, sederhana, dan mudah dipahami dalam belajar? Oke, ya yang seperti Bu Clara dijelaskan yang pertanyaan Erin sebelumnya tadi, kan kalau tadi bedanya belajar sama belajar efektif. Lah, ini juga bisa diterapkan yang tadi Bu Clara bilang tadi, kalau misalnya kita maunya praktis dan mudah diterapkan kan, ya kita mengetahui saja kekurangan kita. Misalnya yang tadi Bu Clara bilang, kalau saya belajar sekali kurang berarti
harus belajar 2 kali. Kalau saya 2 kali merasa masih kurang, ya berarti harus 3 kali. Nah, tinggal bagaimana kita tahu kekurangan kita itu di bagian mana. Kalau misalnya saya kurang matematika, saya tidak pintar matematika, berarti saya lebih belajar lebih keras dalam bermatematika. Nah, itu bisa diterapkan untuk, oh ya, saya kurangnya ini, berarti saya harus belajar lebih keras. Yaitu bisa lebih, emang agak sulit, tapi itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, hal yang mempengaruhi belajar kan pasti tentang internal dan eksternal nih Bu. Nah, menurut pandangan Bu Clara, bagaimana cara menyikapinya Bu? Oke, menyikapi sikap, contoh dari perilaku eksternal dan internal. Iya. Nah, kalau dari internal itu berarti kan dari diri kita sendiri ya. Menurut Bu Clara, faktor-faktor yang mempengaruhi dari internal itu dari diri kita sendiri. Dan misalnya Bu Clara bisa beri contoh kayak aku mau belajar dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 7 sampai jam 9. Udah. Berarti itu dari kita, kemauan dari diri kita. Tapi kalau dari eksternal bisa juga ada beberapa pengaruh atau beberapa faktor dari luar. Kayak misalnya aku mau belajar nih, aduh temanku ngajakin mabar, terus gimana dong, nggak bisa nolak nih, lagi seru-serunya. Nah, itu adalah juga faktor-faktor dari eksternal yang bisa mengganggu belajar efektif itu tadi. Nah, terus kalau menurut Bu Clara sih itu, jadi ada dari diri kita, ada dari luar juga, tapi bagaimana cara kita menyikapi itu dan bisa menolak hal-hal yang negatif kayak yang tadi. Aku diajak mabar, yang eksternal tadi. Aku diajak mabar nih. Wah, tapi besok ulangan. Enggak, aku harus belajar. Berarti itu juga internal juga ikut, karena internal juga secara internal kita juga menolak gitu loh. Nah, dari diri kita menolak orang lain gitu. Seperti itulah. Pokoknya intinya tinggal bagaimana kita bisa menyikapi dua hal itu, bisa seimbang, bisa balance. Seperti itu ya, Rin. Lanjut ya Bu. Iya. Menurut Bu Clara, apa yang menyebabkan siswa memiliki metode yang khas dalam belajar? Oke. Menurut saya, tipe-tipe orang belajar itu yang khas, misalnya ada yang belajar dengan cara menghafal, tapi dengan situasi atau suasana yang hening. Yang kedua, ada juga yang belajar dengan metode yang harus mendengarkan musik. Kalau Eni sendiri gimana? Kalau aku sih tenang, terus biasanya ada cemilan juga. Ada cemilan. Biar Terus nggak bosan-bosan banget belajar, kan kadang suka suntuk. Nah, terus aku kalau belajar itu harus diomongin lagi apa yang kita baca. Oke, kalau Erin seperti itu ya. Kalau Bu Clara modelnya belajar harus dalam situasi hening, nggak rame, berisik. Kalau rame berisik tuh pasti lebih masuk ke Bu Clara itu lebih lama gitu loh. Jadi itulah yang dimaksud khasnya Bu Clara seperti ini, khasnya Erin seperti itu. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan ciri khasnya masing-masing. Apa harapan Bu Clara untuk sobat-sobat Spala tentang belajar efektif Bu? Harapan Bu Clara, sobat-sobat semua bisa menyadari akan kekurangan tipe-tipe belajar yang tadi Bu Clara sebutkan. Kalau misalnya ada yang merasa 1 kali kurang, ya berarti 2 kali. Kalau ada yang merasa 2 kali kurang, ya 3 kali dalam belajar. Lebih bisa memanfaatkan waktu, jadi waktu tidak terbuang dengan sia-sia gitu loh. Jadi waktu yang pas untuk belajar, kita bisa tahu waktu yang tepat, menghabiskan waktu tidak dengan hal yang tidak penting gitu loh. Harapannya lebih tahu kekurangan kita masing-masing. Itu aja. Ya, makasih Bu. Oke, Rin. Setelah kita berdiskusi dengan Bu Clara, saatnya kalian untuk mengirimkan kata-kata motivasi untuk menggugah semangat belajar melalui link di kolom deskripsi.